Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis buka puasa bersama teman-teman Nasta yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka belajar, tentunya memanfaatkan momentum silaturahmi dalam rangka buka puasa bersama dengan perusahaan Nasta ini. Ada kegiatan yang diberikan judul datang dan pergi. Ini dikaitkan dengan Ramadan yang datang dan dia akan pergi. Sering diingatkan bahwa Ramadan ini merupakan sebuah anugerah. Ramadan merupakan sebuah anugerah. Artinya Allah menginginkan ada poin dan nilai lebih buat manusia yang beragama Islam dan beriman untuk mendapatkan nilai tambah pada kehidupannya. Bahkan banyak sekali ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kemuliaan Ramadan. Kita pengen menjadi orang yang mengerti bahwa kita ini butuh Ramadan. Karena kalau sampai orang-orang soleh mengatakan andai seluruh bulan dalam setahun itu Ramadan, mereka senang. Tapi kalau buat orang yang nggak suka sama Ramadan, kesel kalau ada yang berdoa kayak gitu. Bulan, sebulan aja berat, gimana semua bulan gitu ya. Padahal kalau orang tahu tentang kemuliaan Ramadan, masya Allah. Ya tentu dijelaskan oleh ulama untuk kita tahu bahwa yang namanya Ramadan ini memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh bulan lain. Maka jadi anugerah. Yang pertama, ini bulan Allah sendiri yang jelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berfirman langsung, ini bahasa langit. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, yang diturunkan Quran di dalamnya. Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berarti setuju Allah sebut nama Syahrul Ramadan, bulan Ramadan unzila fihil Qur'an. Ulama enggak berkhilaf kalau ini bulan Al-Quran. Dan kita baca Quran setiap hari.
Kalau Anda orang Islam, Anda tahu Quran sebagai petunjuk, jangan sampai nggak baca Quran dan jangan sampai nggak baca terjemahannya. Kalau cuma sekedar baca jadi jimat. Tapi kalau dibaca dipahami makna hudan, namanya petunjuk kan mesti dibaca. Kita kalau naik motor, mobil, lihat petunjuk jalan, kalau nggak dibaca nyasar. Quran juga sama. Allah katakan hudan, petunjuk di Quran. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran adalah petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena kita tercipta di atas muka bumi yang dialami adalah ujian. Dunia ini medan ujian. Dunia ini mazra'atul akhirat. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Kita kalau bicara bercocok tanam ada cara, ada tekniknya gitu lah. Al-Quran ajarkan cara tersebut. Ya, kan kita ngaji tiap hari, one day one juice, ada istilah gitu pengajian, one day one juice. Pas tahu Ramadan juga diberikan akumulasi pahala bacaan Quran, kata Nabi, alif lam mim, bukan alif satu lam satu, mim satu, alif 10, lam 10, mim 10. Kalau hari biasa kita ngaji per huruf 1, Ramadan per huruf 10. Anugerah bukan? Anugerah. Berarti kalau hari biasa one day one juice, Ramadan one day 5 juice. Atau more than gitu, lebih daripada itu. Silakan. Kenapa? Karena memang ada pahala lebih. Ini nggak dimiliki sama bulan lain, cuma bulan Ramadan. Masya Allah. Yang kedua, bulan Ramadan keutamaan itu, ya, bulan yang memang idza ja'a Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa suffidat syayatin wa maradatil jin. Nabi yang bilang ini kalau datang bulan Ramadan semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup. Terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka. Tapi tolong jangan dihayalkan bentuk pintunya, karena gaib. Jangan sosok hayal. Jadi kan surga itu ada serat jati yang ngarang. Kita jangan kata pintu surga. Madinah aja itu pintunya. Pas tahu kita bikin di rumah kita kayak pintu Madinah. Karena kalau surga dapat bocoran, tiap orang bikin pintu surga di rumah masing-masing. Udah gaib urusan Allah. Makanya ulama menerjemahkan terbuka pintu surga itu artinya banyak kebaikan yang menjadi penyebab masuk surga mudah dilakukan di bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwabun niran, tertutup pintu neraka pun jangan dihayalkan sudah. Ya, karena kalau di game ya, kita kalau main game, kalau anak sekarang suka main game ya, wah ada pintu neraka. Ada pintu ini, pintu itu hayalan. Terjemahannya lebih kepada sulitnya berbuat maksiat di bulan Ramadan seperti tertutupnya neraka. Ya, kita sampai ada yang mending bro, bikin dosa mending. Ada ya teman ngajak teman bikin dosa Ramadan bro, sepi ini siang nih, masjid tuh ngapain? Nyolong sendal. Kata temannya, ntar dah nunggu maghrib, gitu. Puasa. Gitu. Itu mending tuh. Dia tahu nyolong nggak boleh, walaupun dulu dia kerjain di bulan Ramadan dia pending. Ini yang suka ngobrol gibah di WA gitu ya, atau di sosial media lainnya, udah ngomongin orang Ramadan, astagfirullah, to be continue after maghrib. To be continue dosa. Ya. Orang nih kalau bikin dosa Ramadan, kayak susah, nyari selanya susah. Yang suka nggak kuat aja, nyari tempat makan tuh apa ribet. Ya, ada hordeng setengah yang kakinya kelihatan, terbalik begitu ya. Kalau Ustaz, Anda tuh kayak dihipnotis atau teman-teman tadi, hipnotis dari mana? Lagi pengen gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak begitu tuh. Tapi jujur loh, ini Ramadan kita bikin dosa susah, sempit lah, ya, agak sulit ya. Makanya bukan dosa, karena kan dalam Islam ini yang halal pun jadi haram kalau di bulan Ramadan. Ya, makan, minum halal,
hubungan suami istri halal ya. Oh ini halal semua. Tapi Ramadan jadi haram. Makanya bahasa Allah, uhilla lakum lailatas ya ar-rafas ila nisaikum. Dihalalkan aktivitas yang diharamkan tadi kalau sudah malam. Gitu. Ya. Tapi kemudian sufidati syayatin wa maradatil jin. Dan cuma di bulan Ramadan setan diikat, jin dibelenggu. Setan diikat, serius ditunjuk temennya. No dua tat gak ketangkep kata gitu. Kata kalau puasa tat. Bro, setan tuh dua. Setan dua golongan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, dijelasin di hadis tadi, sufidati syayatin. Yang diikat itu setan golongan jin. Maradatil jin. Tapi setan golongan manusia diikat dengan puasa. Makin bagus puasanya, makin terikat setaniahnya. Orang kalau puasanya betul, aduh mau jahil juga mikir. Untung puasa, gitu ya istilahnya gitu ya. Karena kita mending. Kita lagi disakitin aja, kota lahu adul, kalau ada yang bikin kita kesel, katakan kul ini imrun saib, anda puasa, anda puasa. Gitu. Kita suruh nahan emosi, setan nggak ngaruh. Dan kemutlakan setan diikat pun betul memang. Makanya kalau yang suka tahu malam hawa-hawa mistis, suka merinding, suka gimana gitu tuh, Ramadan kagak ada begitu. Anak tetap merinding tak, lo kenal bulu, berarti beda itu ya. Orang kalau yang namanya merinding sama yang gaib, insya Allah Ramadan. Ya, insya Allah enggak ya. Karena Nabi sudah mengatakan, sufidati syayatin, setan diikat, wa maradatil jin, jin dibelenggu. Ini yang ngomong Rasul nih, bukan kaleng-kaleng berarti ya. Kalau yang ngomongin portal kita nggak percaya. Rasul udah ngomong bersabina, watona, setan diikat. Tadi kita mesti pede. Jangan sampai kita membayangkan yang enggak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini bulan Ramadan. Bulan yang Allah katakan ada satu malam dalam bulan tersebut yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bulan lain enggak ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah turunkan Quran ketika malam Lailatul Qadar. Bulan yang tadi dimukadimahkan, unzila fil Quran, diturunkan ketika Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu kalau dibagi 12, 83 tahun lebih. Berarti satu kebaikan yang kita perbuat pada malam tersebut seperti 83 tahun kita berbuat kebaikan itu. Ya kalau orang-orang yang ilmiah dengar kayak begitu, wajar kalau Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi ihtisab. Wajar kalau Nabi itu ihtisab. Kenapa? Karena memang ada nilai-nilai yang nggak diberikan di bulan lain. Katanya kita nggak boleh hitung-hitungan, kalau berbuat baik emang nggak boleh. Tapi kalau kita hitung-hitungan, Rasul yang suruh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, iman di kedepannya dan ihtisab, menghitung-hitung pahala. Masya Allah. Gufira wa taqaddama min dhanbihi. Dan boleh dikatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang berdiri melaksanakan tarawih salat malam di bulan Ramadan iman tentunya ihtisab, tahu pahalanya. Apa pahalanya? Oh, Masya Allah. Afdal salatul lail itu adalah qiyam. Salat tarawih yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Ini yang ngomong Rasul 14 tahun yang lalu. Ya, bahwa yang namanya tarawih itu afdal salatul lail,
sholat malam yang paling afdol tulal qiyam, yang paling lama berdiri. Jadi zaman sekarang kan pakai hadis. Atau kita yang iklannya nggak kebaikannya, lu kalau gimana bro? Hukum tadi komplek aja, lu mau jual komplek, nah cepet. Yang begini yang gara-gara begini. Nabi bilang sebaik-baik sholat tarawih yang paling lama berdiri, dia bilangnya pendekkan depan komplek. Akhirnya orang kan orang aja ke sana. Ibadah sih nggak segampang itu ya. Artinya begini, orang tuh bisa sholat lama, bacaannya panjang, ya tentu ada tahapan, nggak bisa langsung. Ya. Kalau dia mengerti yang namanya sholat itu kan beribadah, muamalah, isti'anah, minta tolong sama Allah. Nah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Suruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kamu kalau tahu hidupmu itu masalah, kamu tertolong dengan sabar dan sholat. Berarti kan sholat isti'anah kamu ke Allah. Atau menurut saya kalau sholat itu enteng-enteng aja loh. Itu namanya istidraj roh. Kata Nabi, "Dara'it Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqim 'ala ma'asi." Dzalika istidraj. Hanya ente, Rasul kalau melihat ada orang diberikan kelebihan sama Allah yang ente nggak bisa dapat kelebihan. Padahal kalau dibilang bagusan ente ketimbang dia gitu. Kenapa itu orang nggak bagus dapat kelebihan banyak? Karena Nabi katakan istidraj. Sesuatu yang membuat dia makin jauh dari Allah. Ya. Jadi kita kalau kayak ini di perusahaan Nasdaq ini, ya, kalau ini kerja ini wajib buat kita laki-laki, cuma nggak menggugurkan kewajiban ibadah. Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat ya, hukum asal kita manusia tercipta untuk beribadah. Dunia ini survive. Kita kerja dengan jalan yang Allah takdirkan. Jauh dari klise itu, semua sudah punya mikir, punya ukuran. Ada yang ahli dalam IT, ada yang ahli dalam membangun bangunan, ada interior atau mungkin penulis, atau mungkin berat, atau mungkin apa. Tiap orang punya mikir. Jauh dari klise itu, tapi mikir itu tidak merusak kewajiban. Dilakukan dengan kondisi betul-betul modal dan aktivitas mau ada asal yang berhubungan dengan hari ini sholat 30 bulan. Allah bilang, yuk kita sholat hayal falah, mari kita sukses. Ukuran Allah suksesnya sholat. Nah kalau ada orang sholat tapi apa istilahnya, ada orang yang berusaha untuk sukses tanpa sholat, yang nggak bisa, ya, karena nanti banyak orang yang istidraj, maju karirnya, hidupnya pun mewah, glamor, tapi jauh dari ibadah, itu nggak sukses. Jangan jadi orang bodoh yang sekolah tinggi untuk dapat pekerjaan yang baik, kemudian mencari uang, mengumpulkan uang dalam lemari besi. Emang ada mayat nyeret lemari besi? Yang kita punya cuma titipan. Kalau pengen sukses, layaklah jadi orang yang dititipin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Makin banyak jumlah mereka yang kamu kasih, makin sukses. Itu agama ukurannya. Ini kita kadang-kadang akidah kita akidah korun. Prinsip kita tuh enggak, anak nih bisa beli motor, mobil nih karena anak kerja, anak cerdas, korun. Ya, anak di kantor kalau nggak pinter-pinter begini, nggak pulang kampung, anak kalau nggak pinter-pinter begini, di kantor, kagak umroh. Bahaya kan tuh, itu korun, ya, pola pikirnya. Ya, tidak. Kita ini punya akidah yang sama dengan akidah Sulaiman alaihissalam. Ya, beliau diuji sama Allah. Beliau hanya mengatakan, hadza min fadli rabbi.
Ini semua yang aneh punya karunia Allah. Liya beluani, diujikan kepada aku. Azkur am akfur, bersyukur ke aku, berbuat kufur ke aku. Itu yang betul. Ya, karena ada masa nanti kita nggak sepandai sekarang. Dulu juga kita nggak pandai, cuma seonggok bayi merah yang menangis, diberikan kepandaian, jadi ahli IT. Nggak selamanya. Nanti ada masa kita pikun, ngetik jari sampai susah bener-bener. Kalau sekarang bisa merem, nanti ada masanya, Orang hafal Quran aja masih kecil, dengar Ustadz baca langsung bisa ngulang. Gedean dikit bisa hatam. Udah tua, nambah hafalan geser yang ada, betul. Kita hafal misalkan 8 surat gitu ya. Tambah 2 surat hilang, tinggal 6, geser betul. Nanti ada masanya dari ngalamin tuh. Ya, berteman sama orang, dapat teman baru, teman siapa namanya? Siapa? Gitu lu pada sama orang tuh. Nanti ada masanya loh. Kenapa? Karena itu semua sifatnya titipan. Allah titipkan kepada kita. Ramadan punya 3 keutamaan. Oke? Ya. Ini bulan Quran, ini bulan dibelenggunya setan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Ini bulan ada Lailatul Qadar. Maka 3 keutamaan tersebut membuat kita akan mempertahankan kebaikan di bulan Ramadan. Karena Ramadan akan datang dan akan pergi. Sebagaimana sudah seperti itu. Kita sudah berapa lama ketemu sama Ramadan? Setiap tahun kita ketemu sama Ramadan. Adakah bekas Ramadan? Innallaha yuhibbu ayar asal ni'matihi al-abdi. Karena sesungguhnya Allah paling suka ngelihat bekas ibadah pada diri seorang hamba. Ya, kalau Ramadan pergi tidak meninggalkan bekas, rugi. Betapa banyak kemuliaan yang dijanjikan. Surat Al-Ahzab ayat 35 Allah mengatakan was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di ayat tersebut Allah mengatakan orang yang berpuasa, kalau betul puasanya, kalau cuma sekedar nggak makan nggak minum, orang susah juga begitu dari dulu. Kita suruh nggak makan nggak minum biar mirip sama orang susah, penderitaan kita mirip. Ya, kalau cuma nggak makan nggak minum, orang mau dioperasi juga puasa. Tapi kalau puasa yang Allah maksudkan wa antasumu khairun lakum, puasa itu baik untukmu. Nah, ini nggak kaleng-kaleng nih. Puasanya itu wal hafizina furujahum wal hafizat, bisa menciptakan penjagaan diri. Orang yang betul puasanya, orang yang bisa menjaga dirinya, menjaga kemaluannya. Rasa malunya timbul di bulan Ramadan. Kalau hari biasa kita banyak bokis, banyak bohong sama temen. Di bulan Ramadan kagak bisa. Kita dilatih supaya kita ini takut sama Allah. Teman-teman yang di lapangan, kalau di ruangan mungkin nggak berasa, kalau di lapangan berasa. Kita orang lapangan nih, berteman sama matahari tiap harinya panas gitu ya. Aduh, Ramadan ausnya benar-benar nyekek. Ya, kalau udah mulai siang yang kita khayalin azan Johor, udah bayangin ada masjid, kamar mandi, airnya dingin, enak betul. Wudu ya. Kita wudu itu kan kumur. Bisa kalau mau, bisa. Emang masjid mana yang ada CCTV-nya kamar mandi? Kagak ada. Ada Istiqlal, nggak ada CCTV-nya kamar mandi. Bebas kita kalau mau minum. Berani nggak minum? Nggak berani. Tanya, lu kenapa nggak minum? Wah, puasa, gue puasa. Kayak berasa ada yang mantau gitu loh. Kumur, buang gitu. Pengennya beludah mulu, takut ada kesisa. Was-was, betul gak? Padahal nggak batal puasa kita. Kalau udah kumur, kita buang. Ya, istinsal kita buang. Udah gitu ya. Sisanya ya udah. Buangnya semua aja, setengah gitu ya. Kalau udah pede, udah habisnya udah gitu ya. Karena nelen ludah itu nggak batal. Ya, jangan jadi orang yang nggak ngerti nih. Kok buang ludah mulu? Lu ludah mulu meramai amat sih. Gue puasa, gue juga puasa lagi kalau gini-gini amat itu. Ya kan udah boleh nelen ludah. Nabinya siapa? Nah,
Kalau nabinya Muhammad nggak apa-apa nelan ludah. Yang nggak boleh masukin sesuatu ke mulut. Ludah dibuang, diminum lagi, nggak boleh tuh. Jorok namanya begitu lagi. Itu nggak boleh. Jadi kalau cuma dia boleh. Maka ada dalil dari istri Nabi itu, laba sayadukul khal man lam yudkhilhu. Nyicipin masih boleh. Mak-mak nih, kalau dia kan masak ya, bukan belanja, masak beda sama belanja. Kalau masak nyobain asin. Nah, udah manis, boleh. Itu laba sayadukul khal man lam yudkhilhu. Nyicip. Bukan nyobain, beda ya. Nyicip lah. Bukan pakai centong. 3 sayur begak gitu ya. Diboleh. Karena memang nggak membatalkan. Ya. Makanya orang kalau ngerti puasa, ya kan puasa anugerah. Semua kebaikan kita itu sama di bulan Ramadan. Cuma akumulasi pahalanya. Al-hasanatu bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin. Ya, satu kebaikan dibayar 10 dibayar 700. Tuh Ramadan. Kita makanya kadang-kadang suka aneh. Orang kalau masuk bulan Ramadan pada tepar semua. Apalagi pagi pada kayak pengungsi Suriah pada begitu semua. Ngapa pada lecek lemes sama gue puasa sama gue puasa. Gak gini-gini amat. Ada yang seger bojokan begini aja. Agak mandi nggak sikat gigi sampai udah ya Masya Allah. Mandi puasa mandi apa urusannya? Sikat gigi boleh sikat gigi. Tapi mengatakan laula anna syukra ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalat. Kalau enggak memberatkan umatku, kuperintahkan untuk bersiwak setiap wudu dan sholat. Wudu berapa kali? 5. Sholat berapa kali? 5. Minimal 10 urusan sikat gigi. Orang puasa wudu gak? Orang puasa sholat gak? Boleh sikat gigi. Pakai odol. Boleh. Yang nggak boleh minum air kumur-kumuran odol. Boleh tuh. Buat udah bersihin. Fresh kita. Bukan ntar gue nggak sarapan. Tadi kan ditarik sahur. Siang lemes belum makan. Ntar iftar. Makanya kata Nabi, Faria ida aftoro. Orang puasa punya kebahagiaan. Yang nggak puasa nggak ngalamin. Apa? Faria ida aftoro. Bahagia menjelang berbuka. Aneh nih kajian pagi, siang, sore, senengan sore. Betul. Mungkinnya bagus-bagus. Itu pagi-pagi udah gini. Itu kayak ngomong sama tembok. Silakan yang mau nanya. Kayak Friendster orang. Gitu mah. Tapi kalau jam segini nih, Masya Allah, pada bayangin ada sambos, ada risol, macam-macam. Ada yang udah nyidekin, gue bocokin. Masya Allah, ini puasa, Masya Allah. Kalau orang tahu, wah, nggak ada kerugiannya sama sekali, nggak ada perbedaan, nggak ada. Sampai urusan berbuka saja, sholat maghrib buka puasa bersama kita kritisi. Nggak ada yang namanya orang buka puasa merusak sholat maghrib. Karena yang udah-udah kan begitu, bukber maghrib berteman sama Isa. Ada anak izin sama babenya, Pak, aku kan Ramadan, kan sekolah aku nih ada buka puasa bersama Pak. Ya namanya kita orang Islam kan puasa kita buat. Subhanallah anak papa ini ya udah izin Pak ya. Iya, mamanya izin buka puasa bersama temannya nih. Ya. Balik jam 9. Main nanya, udah pulang nak ya. Gimana tadi buka puasanya? Enak banget makanannya, Masya Allah. Terus maghribnya ya nggak sempet lah, orang panjang banget antrian. Kagak maghrib buka puasa coba. Makanya ada syariat yang mengajarkan kepada kita justru orang puasa mesti paham mustajab doa buat orang yang puasa dari waktu sahur puasa sampai menjelang berbuka. Nah, menjelang berbuka itu disunahkan itu kita berdoa. Ini Ustadz ceramah aja jangan sampai mentok kalau bisa gitu ya. Karena sunahnya berdoa. Sunahnya berdoa ya menjelang berbuka. Panitia ngingetin deh ya, baiklah teman-teman sekalian. Nanti insya Allah mudah-mudahan menjelang berbuka 10 menit menjelang berbuka kita break lah, kita berdoa. Yang belum berwudu wudu karena kita nggak menunggah waktu maghrib. Insya Allah dalam Islam ini berbuka ada 2, takjil dan iftar. Takjil itu mempercepat, iftar itu makan berat. Dijelaskan sunnah takjil. Allah suka orang yang mempercepat berbuka
Kapan berbukanya? Terbenam matahari. Ketika sudah terbenam matahari, masuk waktunya, ayo kita baca bismillah. Ambil air kita minum boleh, korma basah boleh. Pokoknya ingat doanya, zahabal dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Zahabal dhoma artinya apa? Telah hilang haus. Wa batalatil uruq apa? Basah kerongkongan. Yang ngilangin haus, yang basahin kerongkongan apa? Air. Selesai sudah. Ya, bukan korma kering. Bukan. Korma basah, cari yang basah. Karena judulnya membasahkan kerongkongan. Ya, dan itu namanya takjil. Bismillah minum, bismillah makan. Baru dhahabal dhoma wa batalatil wa sabatal ajru insyaallah. Ini kadang-kadang ada yang soal-soal, aneh sama tak doanya mirip tak. Cuma aneh bacanya sebelum makan, dia salah. Pas waktu berbuka, dhahabal dhoma wa batalatil wa sabatal baru minum. Dhahabal dhoma telah hilang haus, yang ngilangin haus kan air dulu baru baca gitu loh. Dan suka banyak salah juga orang di situ ya. Nah itu di situ sunnah kita untuk membatalkan dengan yang manis. Nah, ya walaupun memang Allah suka yang ganjil, makan korma ganjil boleh, ganjil 1, 3 boleh, 57 ganjil tak kebanyakan, tiga. Udah batal, baru tuh qomat. Atau kalau memang di musola di masjid ajan, dan muazin pun batal dulu baru ajan. Ini kadang-kadang suka muazin suka sok jadi pahlawan, enggak tak emang tugas kita tak. Biarin tuh pada buka kita enggak gitu. Sampai dia aja kayak orang nangis. Oh, dia doang yang belum buka, betul. Sunnahnya batal dulu baru ajan ya. Nah, kita tuh bisa minum kemal-kemil sampai selesai azan. Habis azan qomat. Langsung sholat maghrib. Jadi takjil tuh ke sholat paling 5 menit. Makanya jangan dibuka dulu makanan iftar. Takjil aja dulu, batal dulu, baru iftar. Nah, di situ kebahagiaan orang menjelang iftar. Nah, imam nanti ada imam. Imam yang cerdas ada pahala bikin bahagia makmum. Nah, ini makmum belum iftar nih baru takjil, betul? Jangan tes hafalan, betul ya? Kan kita kalau sholat kan ada makmum istawa dulu subufakum pada atas minta kami sholat. Mata kita ngelihat nih anak kecil 7, orang tua 8, baru tobat 9, kita tahu tuh. Nah, ngimamin sholat tuh waladhdallin amin. Orang belum iftar nih. Inna a'tainakal kautsar. Dia mau senang, gua demen sama di imam dah. Ayatnya pendek. Ini bikin bahagia boy. Orang belum iftar nih waladhdallin amin bismillah. Yasin bertepar semua. Hampir rumah pada minum roma, pada sakit. Kalau gua nggak demen baca imam, mak gua kabur gara-gara dia kata dia. Ya, la fariha idza aftar, bahagia ketika menjelang berbuka. Fariha idza aftar. Memang betul bahagia orang. Ya orang kalau tahu begini, oh masya Allah, nggak terbebani sudah. Ya dia akan maksimalkan puasa, dia akan maksimalkan puasa. Nah puasa yang dimaksimalkan di sini karena memang dia paham. Nabi mengatakan puasa itu junnah. As-sawmu junnah, yastajinnu bihal abdu minan nar. Terperisaikan orang yang berpuasa dari neraka dengan puasanya. Makanya Nabi mengatakan ya ma'syarus syabab, buat para jones, jomblo ngenes, ya. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Pemuda yang sudah mampu nikah. Nikah, yang sudah mampu nikah. Lu menungguin dajjal turun baru nikah, leleh bener ya. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu nikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Karena nikah bisa menahan syahwat pandangan dan kemaluan. Fa in lam yastati fa alayhi shaum. Yang belum mampu suruh puasa. Puasa pahalanya sama dengan nikah. Fa inna lahu wija. Ada protektor, ada perisai. Lakukan. Man shoma yawman fi sabilillah ba'da wajhani nasabina kharifan. Orang yang sehari aja puasa di jalan Allah, Allah jadikan jauh antara wajahnya dengan neraka 70 tahun perjalanan.
Banyak dari penjelasan tentang ini. Makanya maksimal dia ingin sekali berpuasa, dan puasa baik. Wa antasumu khairun lakum, puasa baik. Ya, orang tua boleh puasa. Orang sakit, ya kalau memang dia mau coba silakan, nggak kuat jangan dipaksakan. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, bayar nanti. Hukum asal puasa itu baik. Ya, nah kalau sudah tahu seperti itu, berarti tugas kita apa nih? Mumpung datang Ramadan, kelak bakal pergi nih Ramadan, tolong stabilisasi iman. Karena yang dipanggil sama Allah di bulan Ramadan ini orang beriman, enggak semua manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Berarti kan yang enggak beriman enggak dipanggil. Enggak. Kebayang. Terus gimana supaya kita terpanggil? Ya stabilisasi iman, bagusin iman. Akidah kita kan yakin iman yazid wa yankus. Iman naik turun. Lah kalau iman lagi turun, puasa berat. Aduh, apalagi kalau pagi, Masya Allah. Betul ya? Tapi kalau iman lagi stabil, tadi ngayal, andai semua bulan adalah Ramadan. Tapi kalau lagi iman lagi turun, ya Allah, kenapa mesti ada puasa sih, ya Allah? Berat. Apalagi kalau kita lagi di lapangan tuh, lagi di lampu merah, ini kan kadang-kadang ngeledek iklan minuman tuh siang-siang Ramadan gencar bener di mana-mana. Pakai videotron lagi sekarang, betul? Oh, kalau botol jatuh di air jeruk, muncrat. Kita lihat kayak kena begitu kan. Wah, kacau nih iklannya nih. Hari biasa nggak pernah begitu tuh, setan nggak keikat tuh ya. Tuh. Ya, Masya Allah. Tapi demi Allah, kalau iman lagi stabil nggak berat. Orang-orang kalau iman lagi stabil, bulan Ramadan dapat bayangan per huruf Quran 10, entar hatam. Tapi kalau iman lagi turun, Quran cuma dipegang, dilihatin, paling di kebet belakang gini. Ya Allah, masih lama banget ya Allah, ya Allah. Ya, Quran kayak tebel gitu. Tapi kalau iman lagi stabil, nggak ngelihat tebel, yang penting ngaji. Nah, karena kalau dilihatin nggak habis tuh Quran. Kalau dibaca habis. Apalagi tiap habis sholat, satu juz kan sehari 5 juz, betul kan? Nah, 6 hari hatam, hayalan gitu ya. Karena yang udah biasa ngaji 1 juz setengah jam, ya, ada 1 jam lah biasa ngaji. Tapi kalau yang belum biasa 2 hari nggak beres-beres 1 juz itu, nggak tergantung antum lah kalau sudah begitu ya. Intinya saudara, makanya ketika dia tahu betapa nikmatnya berpuasa, stabilisasi iman. Orang yang beriman adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti orang sebelum kalian diwajibkan. Berarti Allah nggak mengintimidasi orang sekarang dengan puasa, karena orang dulu juga puasa. Ya. Kita bilang berat, anak kerja tat, anak juga kerja, ada Ustaz begitu. Terus anak ini berat tat, puasa tat, dengerin ya. Nabi sama sahabat-sahabatnya dulu perang Badar bulan Ramadan. Perang. Ente nggak perang. Perang, bayangin berat itu perang. Karena namanya perang kan, Masya Allah, resikonya kan mati, betul? Ramadan. Dan nggak ada masalah. Karena mereka tahu nikmat ini, puasa ini anugerah, bukan siksaan Allah, bukan. Makanya kalau orang paham seperti itu dan dia ngerti, ini Ramadan datang dan pergi, datang disambut, pergi pun dikhawatirkan. Sedihlah ditinggal sama Ramadan, karena siapa yang jamin kita ketemu sama Ramadan yang akan datang, ya kan? Nah, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang betul-betul paham bahwa memanfaatkan momentum Ramadan mendatangkan kemaslahatan yang besar, insya Allah, ya. Anak pengen sih ada dialog sama teman-teman nih, jangan cuma dengerin anak ngomong, ya. Karena tadi anak sudah ngomongin bahwa tempat yang mustajab untuk kita berdoa ini buat yang puasa menjelang berbuka. Ini kurang lebih 15 menit ke depan kita akan masuk waktu berbuka, betul? Sambil yang berdoa, sebagian berdoa silakan, sebagian lagi kita bisa dialog tanya jawab. Ya, pemirsa dimanapun juga silakan. Udah mulai berdoa, ini waktu menjelang berbuka ya. Nanti diinformasikan yang belum wudu. Jadi nanti nggak numpuk, nggak ada terlambat sama sholat maghribnya. Ya, karena nggak ada mengulur waktu maghrib. Dalam Islam ini 2 sholat yang bisa diulur waktunya. Yang pertama zuhur, yang kedua isya.
Zuhur kata Nabi, abridu bi zuhri. Kalau panas dinginin dulu. Yang satu masih boleh. Nah, ya. Kalau yang namanya Isya, makan dihidangkan, makan dulu baru sholat. Tapi kalau maghrib enggak. Makanya silakan yang berwudu, mau wudu silakan. Yang mau nanya pun silakan. Sampai berdoa tentunya ya. Karena kita coba terapkan begini supaya dicontoh banyak orang, insya Allah pahala jariah buat kita nantinya. Oke jamaah ya, inti bahasa sudah sampai tentang masalah datang dan pergi. Anda pengen berdialog, kali masih ada yang masuk hari ke-8 begini nih, bingung, belum tahu begini, belum tahu begitu, ayo kita dialogin, silakan. Fadhil. Nah. Ayo silakan. Nah. Ya, bagi jamaah yang ingin bertanya, boleh silakan diajukan pertanyaannya atau melalui kertas jika malu-malu Ustaz. Soalnya banyak yang malu-malu Ustaz gitu, karena kan katanya malu sebagian dari iman Pak. Katanya. Iya, cuma bisa nuntut ilmu malu-maluin namanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan, kita ada mic. Ya, silakan. Oh, ya. Ya. Untuk itu yang berusia waktu berdoa ya. Doa apa yang paling afdal gitu kita ucapkan, misalkan. Karena kita bingung gitu. Terus asal baca doa aja semua kita baca. Apakah itu afdal atau lebih baik itu seperti apa? Taib. Naam. Doa itu dikembalikan pada orang yang berdoa. Doa itu kan memanggil, ya, memanggil, meminta untuk dihadirkan apa yang dia minta, gitu. Ya selain memang dia harus ngerti kepada siapa dia meminta dan tahu syarat meminta, dia tahu meminta untuk apa. Makanya nggak bisa doa dipimpin tuh nggak bisa dalam Islam, karena tiap orang punya keinginan yang berbeda. Kecuali kalau kita mengajarkan kepada orang secara umum atau mendoakan dan diaminkan boleh. Tapi kalau kita mimpin doa, tiap orang kan beda kemauan. Kadang-kadang si Ustadz baca doa, ente amin-amin aja. Udah semua buat diri si Ustadz, ente yang rugi, dia yang untung. Betul? Nah, makanya kalau yang namanya doa itu kembali kepada kita yang berdoa. Ente apa? Udah nikah belum? Nah itu yang paling penting, minta jodoh. Apalagi yang lebih penting daripada jodoh kan? Hari gini emang enak sahur sendiri. Betul kan? Salah satunya itu ya, atau yang lainnya mungkin diberikan kemudahan untuk urusan pekerjaan, atau tiap manusia punya masalah. Qad ja'ala likulli syai'in qadran. Karena hidup ini kan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan minta sama Allah dimudahkan apa yang kita inginkan tentunya. Barakallahu fiik. Baik. Nah. Ya, silakan. Bismillah. Izin tanya Ustaz. Siap, silakan. Yang tadi disebutkan Ustaz salah satu pertengahan Ramadan setan dan jin dilebur. Iya, salah satunya itu. Iya. Nah, kan saat setan dan jin dilebur itu iman kita naik saat Ramadan. Ya. Tapi saat Ramadan pergi kan, nah itu apa kadang godaan itu kita iman kita turunnya itu gimana? Masya Allah. Taib barakallah. Taib bagus deh. Bisa ada hadiah yang bagus harusnya. Iya. Sebenarnya gini bro, setan diikat bukan iman kita naik. Setan diikat Ramadan, dosa terus orang berdosa, betul? Sebenarnya gini, jadi terjemahan setan diikat itu lebih kepada kemudahan Allah berikan kepada kita. Jangan salahkan setan kalau kita bersalah. Berarti insting pribadi kita untuk berbuat salah tersebut, gitu loh ya. Nah, yang terpenting kita harus tahu bahwa iman naik turun. Kata Nabi, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Berarti stabilisasi iman ketika Ramadan ini, ya naikkan iman dengan ketaatan. Taat itu apa, Ustaz? Semua ibadah tingkatin. Syahadat, sholat, zakat, puasa, hadis, zikir, muamalah, tingkatin. Itu stabilisasi iman. Antum lagi down nih, pengennya bikin dosa mulu, pengennya begini mulu, sedekah. Tanya orang tua kebutuhannya apa, ngasih orang tua, palanya gede, iman stabil lagi.
Atau yang paling gampang istighfar deh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nah, itu stabil iman. Nah, turun dengan kemaksiatan. Nah, kalau kita udah mulai merasa sholat kok berat, ngaji males, beragama ogah-ogahan, ini turun nih. Ingat, astagfirullah. Anda banyakkan nongkrong sama temen nih, isinya ngegibah doang. Nggak ada keuntungannya. Oh iya, udah berapa minggu nih nggak baca Quran? Tuh. Udah berapa lama nih nggak ngasih orang tua? Udah berapa lama nih nggak silaturahmi? Itu semua maksiat, dosa. Itu membuat iman kita down. Yang tahu turun naiknya iman siapa? Kita yang punya iman, orang nggak ada yang tahu. Makanya di situ namanya muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hisab dirimu sebelum dihisab sama Allah, timbang semua ditimbang oleh Allah. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi karena ada hadiah bagi yang bertanya. Oh, masya Allah. Cuman tanya jangan asal aja, mungkin Ustaz izin bertanya, maghrib jam berapa ya? Iya. Hal yang berkaitan dengan apa yang tadi mau saya siapkan. Untuk Ahmad dan ini kebetulan bisa juga. Oh, barakallahu fiik, masya Allah. Udah nanya, dapat ilmu, dapat hadiah, double dikali 700 kali lipat Ramadan. Total. Ya, silakan. Ya, langsung make di estafetin aja, nggak usah dimatiin. Belum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Itu masalah tentang sholat sunat. Iya. Kita kan pada saat sholat sunat nanti itu kan ada sholat sunat witir ya. Iya. Ada sholat sunat sebagai penutup. Banyak kan seperti itu. Baik. Nah ini nanti ketika kita akan misalnya akan melakukan sholat tahajud apakah masih boleh apa? Baik. Karena udah ada penutup ini. Iya. Gitu, kan. Baik. Jazakallah, masuk pertanyaannya. Ini memang viral di antara muslim ini menerjemahkan witir itu penutup. Padahal witir artinya ganjil, bukan penutup. Makanya ketika Umar Ibn Khattab melakukan witir sebelum tidur, Abu Bakar melakukan witir sebelum tidur, Nabi mengatakan kau masuk surga karena kehati-hatianmu. Ya. Kenapa? Karena la witraini fi lailatin wahidah, kata Nabi. Tidak ada dua witir pada satu malam. Jadi orang kalau sudah witir nggak ada witir lagi. Cuma dia mau menambah sholat malam ya boleh-boleh aja. Jadi witir bukan penutup, cuma ganjil. Artinya kalau dia sudah witir, dia mau ngerjain silakan. Nabi mengatakan orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Makanya Nabi nggak mencontohkan tahajud lagi. Yang ada tidur, bangun sahur. Tasyaharu fa'inna fi syuhuri barakah. Sahurlah kalian, dalam sahur ada berkah. Tasyaharu wala bijuz'i mimma, tasyaharu wala bitamar. Sahurlah walaupun dengan segelas air. Sahurlah walaupun dengan sebutir korma. Kata Nabi gitu. Sahur dengan segelas air putih, sebutir korma. Kata Rasul, orang sekarang bilang sebutir korma. Mati dong. Agak nggak mati, asal ngerti caranya gitu ya. Jadi nggak apa-apa Pak. Ya. Cuma memang Nabi contohkan supaya nggak berat. Kalau sudah terawih dan witir bersama imam, cukup pahalanya tahajud semalam suntuk, gitu ya. Orang suka tanya, bukan Tat, aneh ini bangun malam, udah kebiasa bangun malam. Terus ngapain Tat? Ya Allah ngapain? Udah pada gede, paham ngapain kayak gitu kan? Jadi jangan dibikin macem-macem malam ngapain kayak. Lagi? Ya. Ayo langsung estafet aja langsung, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Tiga barakallah. Naam. Zakat fitrah. Iya. Iya. Baik. Ya, itu aja.
lupa gitu, udah ya, kalau bisa jadi lupa, akhirnya sampai Sholat id. lagi kita lupa itu gimana? Tapi barakallahu na'am ya. Emang lupa, nggak ingat, gugur hukum, tapi nggak melaksanakan itu gitu. Dihitung sedekah biasa ya pasti ya. Ya, zakat fitrah itu bahan makanan pokok yang kita makan yang mendominasi makanan kita. Jadi kalau kita orang Indonesia nasi, berarti beras. Nah, orang Maluku sagu, ya papeda kan teman-teman sagu tuh berarti ya. Atau orang Madura jagung, atau orang bule roti, gandum. Nah, itu tergantung jenis makanan pokok mereka. Ya. Dan yang kita keluarkan senilai beras yang kita beli. Kalau kita makan nasi yang bagus yang seliter 15.000, ya udah berarti keluarkan yang 15.000. Jangan makan yang 15.000 zakat fitrah yang 10.000. Terlalu nih orang gitu ya, jangan. Jadi apa yang kita makan itu beras ya. Kalau kita nggak makan nasi, kita makannya mie-mian, berarti tepung yang dikeluarin. Zakat fitrah itu diingetin, yaitu yang paling afdol malam takbiran dan sampai sebelum sholat id. Tapi dari jauh-jauh hari juga nggak ada masalah. Dilala dia mungkin lupa atau bingung atau bagaimana gitu ya. Itu kita lihat. Dan yang paling baik memang mengalokasikan ke orangnya langsung. Nah, ya. Kalau untuk ngasih keluar kota gimana Ustaz? Ya keluarkan uang senilai beras tersebut, senilai barang-barang pokok yang kita beli. Ya, asal sesuai ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini karena sudah memasuki waktu buka, dia silakan. Fadhol. Nah, waktu terakhir. Waalaikumsalam ya. Mau. orang yang menghadapi Taib. Digoda setan. Nah. Bagaimana kalau Ramadan dia meninggal? Taib. Nah. Afwan. Makanya ulama mengatakan bahwa ada keutamaan orang yang wafat di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau setan secara umum dibelenggu, diikat. Tapi kalau qarin wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi secara umum memang setan diikat bulan Ramadan. Dan orang yang meninggal di bulan Ramadan dipuji karena kemuliaan wafat di bulan Ramadan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah, baik.